Begini jadinya nih, kalau belum puas sama pasangan yang lain, malah nambah pasangan lain yang kayak lagunya Dua Kursi Rita Sugiarto loh. Gara-gara masalah tersebut semuanya jadi tambah rumit dan kompleks. Dimana di ending ada plot twist yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala deh lor. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di tanggal 3 Agustus 2013, semua rumah kota di kota Zhejiang, Provinsi Shandong, China dipenuhin banyak orang nih. Hal ini dikarenakan mereka ngelihat salah satu seorang tetangga yang udah berhasil ngambil nyawanya sendiri. Gak hanya kejadian itu sendiri yang mencengangkan, namun alasan dibaliknya pun membuat banyak orang merasa aneh. Waktu itu cuaca terik banget, namun halaman rumah pertanian salah satu warga dipenuhi oleh warga sekitar. Seorang laki-laki yang bernama Ying ditemukan kehilangan nyawanya dengan meminum zat berbahaya. Dia ditemuin sama bibinya sendiri. Kala itu kebetulan bibinya lagi pengen nemuin kedua orang tuanya Ying, namun mereka nggak ada di rumah. Bibinya berusaha mastiin sebenarnya ada orang atau enggak sih di dalam rumah itu. Tapi betapa kagetnya ketika dia masuk ke dalam rumah dan ngedapetin Ying udah nggak bernyawa. Bibi dari Ying pun kaget. Ia nggak menyangka rencananya buat berkunjung bakal berakhir dengan penemuan tubuh nggak bernyawa dari keponakannya sendiri. Dengan segera ia menelpon orang tuanya. Orang tua Ying yang kebetulan udah berada di tengah perjalanan pulang, cuman bisa pasrah sambil nerusin perjalanan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Ying langsung menyentuh tubuh Ying yang udah dingin dan kaku serta udah berbau. Mereka pun pingsan karena seolah nggak percaya bahwa itu memang benar merupakan putra mereka sendiri. Mereka yang udah susah payah mendidik dan membesarkan Ying, sampai detik itu pun masih nggak percaya dengan kepergian putranya itu. Ying merupakan laki-laki berusia 29 tahun. Dia diketahui memiliki kepribadian yang ceria dan punya keluarga kecil yang bahagia serta memiliki putra berusia 5 tahun. Oleh karena itu, gak ada satupun orang yang menyangka Ying akan melakukan perbuatan seperti itu. Keluarga dari jauh pun juga telah datang dan mencoba membangunkan kedua orang tua Ying dari pingsannya. Setelah terbangun dan bisa menguasai emosinya, kedua orang tua Ying melihat satu botol pestisida diklorofos yang gak jauh dari tubuh Ying. Ayah Ying pun menduga bahwa Ying mengambil nyawanya dengan meminum obat tersebut. Selanjutnya di kamar Ying, keluarga menemukan catatan bundirnya yang menyatakan bahwa dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya Ying juga menuliskan bahwa Zhang Yu yang merupakan sang istri gak bersalah atas keputusannya ini. Hal ini dia lakukan karena seseorang selain Zhang Yu yang telah menyakitinya. Orang tua Ying lantas menghubungi pihak berwajib untuk nemuin siapa yang udah menyakiti putra mereka begitu dalam, hingga ia melakukan tindakan seperti itu. 2 bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2013, polisi yang masih dalam proses penyelidikan kasus Ying ngedapetin informasi bahwa seorang pria ada yang kehilangan nyawanya di sebuah gorong-gorong di pinggir jalan kota Bayan, China. Sebagai informasi, letak tubuh misterius itu ditemukan dalam yurisdiksi pihak kepolisian yang menangani kasus Ying. Polisi yang tiba di tempat penemuan merasa ada yang janggal nih. Tubuhnya dalam kondisi hangus terbakar. Area di sekitar tubuh ditemukan kosong dan lokasi kejadiannya terlihat kalau tubuh itu dibakar dengan cara yang kayak direncanain dengan matang. Polisi pun menyelidiki lebih lanjut dan nemuin kunci mobil, jam tangan hitam, dan puing-puing yang terbakar. Karena dari tubuh yang ditemuin dalam kondisi hangus terbakar, polisi pun sulit mengidentifikasi identitasnya. Oleh karena itu, pihak berwajib cuma dapat ngegunain cara paling dasar, yakni dengan mengunjungi desa-desa dan kota-kota sekitar untuk penyelidikan. Beberapa hari berlalu, dan gak ada petunjuk yang dapat membantu penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian polisi pun teringat akan jam tangan yang ditemuin di lokasi, menunjukkan bahwa tanggalnya sekitar pukul 9:33 pagi, tanggal 15 Oktober. Oleh karena itu polisi sementara natepin waktu kejadian pada tanggal 15 Oktober. Dan melalui analisa kunci mobil yang dibakar di lokasi kejadian, dipastikan itu adalah kunci mobil dengan merek Wuling. Gak lama setelah itu, laporan dari pihak forensik pun keluar. Korban diketahui kehilangan nyawanya setelah jotosan pada leher dan juga jeratan di bagian leher. Setelah korban kehilangan nyawanya, dia pun dibakar. Pada saat ini polisi menduga motif dari penghabisan nyawa ini adalah uang. Kemungkinan besar korban mengenal orang yang telah menghabisinya.
Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku pun membakar korban. Gak lama polisi pun dapat perkembangan dari kasus ini. Pihak forensik pun nemuin pecahan kartu identitas yang terbakar di pakaian korban. Dari potongan kartu identitas tersebut, diketahui korban bernama Zhao. Dia tinggal di provinsi Jiangxi, China. Polisi pun segera menghubungi keluarga Zhao dan kebetulan ngedapetin informasi dari istrinya. Di dalam pembicaraan dengan istri Zhao, polisi ngedapetin informasi bahwa pada tanggal 15 Oktober, Zhao pergi ke provinsi Jiangsu untuk bekerja. Namun yang gak kalah ngejutinya adalah pengakuan dari istri Zhao yang mengatakan bahwa mereka sedang mengalami masalah rumah tangga. Istri Zhao mengatakan bahwa sekitar 1 tahun yang lalu, Zhao bekerja di provinsi Shandong, China. Pada saat itulah Zhao menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama Zhang Yu. Polisi pun teringat dengan kasus bundir beberapa bulan yang lalu. Diketahui, istri dari laki-laki yang melakukan bundir tersebut bernama Zhang Yu dan tinggal di provinsi Shandong. Polisi akhirnya membuat gambaran bahwa 2 laki-laki yang terlibat dengan Zhang Yu diketahui kehilangan nyawanya. Ying kehilangan nyawanya gara-gara meminum racun dan Zhao meninggal karena pembunuhan. Polisi kemudian menyelidiki latar belakang Zhang Yu dan Ying. Menurut penyelidikan pada tahun 2011, Ying dan Zhang Yu memiliki bisnis bersama. Bisnis itu pun diketahui cukup sukses. Namun pada tahun 2013, rumah tangga Ying dan Zhang Yu mengalami masalah. Kala itu Ying membuka ponsel Zhang Yu dan dia nemuin sebuah foto gak berbusana Zhang Yu yang dikirim oleh orang yang gak ia kenal. Ia pun juga nemuin istrinya Zhang Yu mengirimkan beberapa foto yang gak berbusana dan juga foto-foto begituannya kepada orang yang gak ia kenal. Hal ini tentu aja membuat Ying murka dan dia meminta istrinya untuk menjelaskan kepadanya. Namun setelah dikonfrontasi perihal foto tersebut, Zhang Yu mengatakan bahwa ia gak tahu menahu dan gak pernah mengambil foto seperti itu. Orang tua Ying yang mengetahui keretakan pada rumah tangga anaknya pun mencoba menanyakan kepada Ying mengenai masalah yang terjadi. Ying menceritakan bahwa Zhang Yu telah berselingkuh. Orang tua Ying pun mencoba menasehati Ying untuk berusaha mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang lebih jauh. Mendengar hal itu, hati Ying pun kini ragu. Banyak pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Hingga gak lama seorang pria gak dikenal menghubungi Ying. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Zhang Yu dan meminta Ying untuk segera menceraikan Zhang Yu agar mereka bisa bersama. Kemurkaan Ying pun semakin memuncak setelah ia berbicara dengan pria yang gak dikenal. Ying pun kemudian mengkonfrontasi istrinya Zhang Yu. Namun Zhang tetap gak menjawab pertanyaan apapun darinya. Karena ketidakjelasan penjelasan dari Zhang Yu sendiri, akhirnya Ying tanpa sepengetahuan orang tuanya menceraikan Zhang Yu. Namun ia gak bisa terus menutupi perceraiannya dengan Zhang Yu. Hingga akhirnya ayahnya Ying pun mengetahui hal itu. Ia pun marah dan merasa malu karena perceraian merupakan hal yang sangat memalukan baginya. Namun gak lama setelah perceraian tersebut, Ying mengambil nyawanya sendiri. Hal ini membuat penyelidikan semakin membingungkan. Sebenarnya ada apa hubungan Zhang Yu dengan Zhao? Dari keterangan orang-orang terdekat Zhang Yu dan Ying, diketahui bahwa Zhang Yu dan Zhao merupakan teman baik. Mereka bertemu saat Zhao bekerja di sebuah konstruksi. Zhang Yu pun mengenalkan Zhao kepada suaminya Ying. Ying yang memang ramah kemudian mengundang makan malam di rumahnya. Jadi emang keramahan masyarakat Shandong itu terkenal banget di sana. Saat mengetahui Ying mengajak untuk makan malam di rumahnya, Ibu Ying menyiapkan banyak makanan lezat untuk menjamu Zhao. Pada suatu hari seperti biasa, Ying menjamu Zhao untuk makan malam di rumahnya. Setelah makan malam tersebut, mereka mutusin untuk minum bersama. Ketika mereka sedang minum, tiba-tiba Zhao berkata kepada Ying bahwa dia menyukai Zhang Yu. Namun Ying gak nganggap serius perkataan Zhao kala itu, karena berpikir dia sedang mabuk. Itulah terakhir kali Ying bertemu dengan Zhao, karena Zhao kembali ke rumahnya di Jiangji. Namun gak lama keadaan menjadi gak terkendali. Ying menemukan foto gak senonoh di handphone milik istrinya. Karena foto-foto inilah juga, Ying dan Zhang Yu akhirnya bercerai. Polisi pun kemudian membawa Zhang Yu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Zhang Yu mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Ying hendak memutuskan untuk kembali rujuk. Keterangan itu juga diperkuat dari pengakuan ayah Ying. Namun Zhao terus saja menteror Ying dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Karena gak kuat dengan telepon teror tersebut dan mengingat foto vulgar Zhang Yu,
Ying pun memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Namun hal yang gak Ying ketahui adalah foto-foto vulgar yang dikirimin oleh Zhao tersebut adalah foto editan. Zhang Yu diketahui gak pernah sekalipun berhubungan dengan Zhao. Jadi hingga kematiannya, Ying gak mengetahui bahwa foto vulgar istrinya itu merupakan hasil Photoshop, dan juga bahwa Zhao, orang yang selama ini ia jamu dengan baik, merupakan dalang dibalik kehancuran rumah tangganya. Terkait dengan kematian Ying, polisi pun akhirnya mutusin bahwa Ying meninggal akibat ia mengambil nyawanya sendiri karena depresi dan tekanan yang diberikan oleh Zhao. Namun yang kini menjadi pertanyaan, bagaimana cara Zhao meninggal? Semua jawabannya ada pada Zhang Yu. Sepeninggal Ying, Zhang Yu kemudian bersahabat baik dengan sahabat Ying yang bernama Wei. Karena merasa iba dengan kondisi istri sahabatnya itu, Wei kemudian semakin dekat dengan Zhang Yu. Hubungan mereka diawali dari seringnya Zhang Yu curhat kepada Wei, hingga akhirnya Wei pun mulai jatuh cinta kepada Zhang. Namun Wei sebenarnya telah memiliki istri, akan tetapi hubungannya dengan istrinya gak harmonis. Hingga ia dan Zhang pun kini semakin dekat. Gak lama pertemanan mereka pun berubah menjadi hubungan percintaan. Akan tetapi, walau kini resmi menjadi sepasang kekasih, Wei merasakan hal yang janggal dari Zhang Yu. Pernah pada suatu hari Zhang marah kepada saudara laki-lakinya dan orang tuanya. Zhang saat itu berbicara dengan nada tinggi, namun tiba-tiba nada bicara Zhang menjadi lembut ketika menerima telepon dari seseorang. Gak lama diketahui telepon itu adalah Zhao. Belakangan Wei juga mengetahui bahwa Zhang Yu menerima telepon dari Zhao dengan ramah, karena Zhao juga mengancam akan menyakiti anaknya jika ia gak berhubungan dengannya. Pada saat ini diketahui Wei telah menceraikan istrinya. Oleh sebab itu, hubungannya dengan Zhang Yu menjadi semakin intens. Bahkan Wei berencana untuk menikahi Zhang Yu. Zhang yang telah menceritakan semuanya kepada Wei akhirnya memiliki ide untuk menghabisi Zhao. Dia kemudian meyakinkan Wei untuk membantunya dalam melakukan rencana tersebut. Zhang Yu sangat yakin bahwa jalan satu-satunya untuk ia dapat hidup dengan bebas adalah menghabisi Zhao. Wei yang sedang dimabuk cinta pun menyetujui permintaan Zhang Yu. Dan pada akhirnya mereka pun menjalankan rencananya. Zhang mengajak Zhao untuk bertemu dengannya pada tanggal 15 Oktober. Zhang mengatakan bahwa ia harus mengantarkan kenalannya ke kota Pinggi, China. Setelah itu, mereka akan menghabiskan waktu bersama berdua. Zhao pun menyetujuinya. Zhang Yu menyiapkan minuman yang berisi obat tidur dengan harapan Zhao akan meminumnya. Ketika bertemu, Zhao membawa sebuah mobil Wuling. Zhang Yu duduk di kursi depan dan Wei pun duduk di kursi belakang. Di dalam perjalanan, Zhao gak kunjung meminum air yang diberikan oleh Zhang Yu. Hingga akhirnya Zhang kemudian memberikan kode kepada Wei untuk ngelakuin rencana cadangan mereka, yakni mencekik Zhao dari belakang dengan seutas tali. Wei pun dengan sigap melakukan perintah Zhang Yu tersebut. Wei menghabisi Zhao dengan memukuli dan mencekik Zhao dengan tali. Setelah itu untuk menghilangkan jejak keduanya, kemudian membakar jenazah Zhao dan juga barang-barang miliknya. Setelah semuanya diakui oleh Zhang Yu dan Wei, polisi pun menangkap keduanya dan proses peradilan pun dilakukan. Zhang Yu dan Wei dijatuhi hukuman mati dengan penundaan eksekusi. Faktanya menurut pengakuan Ibu Ying, sebelum Zhang Yu menghabisi Zhao, ia berperilaku aneh. Ia pernah mengatakan bahwa jika sesuatu hal kelak terjadi, ia berharap ibu mertuanya tersebut memahami alasan dibalik semuanya. Setelah itu dia akan mati mengikuti Ying. Namun karena hari itu adalah ulang tahun pernikahan Ying dan Zhang Yu, Ibu Ying waktu itu gak menanggapi serius perkataan menantunya tersebut. Setelah kasus tersebut terjadi, banyak orang yang berpendapat bahwa Zhao sudah sepantasnya dihabisi oleh Zhang Yu karena ia malah lancang menyukai Zhang dan menyakiti Ying yang telah begitu baik kepadanya. Obsesinya kepada Zhang secara gak langsung merenggut nyawa Ying dan juga menghancurkan rumah tangga yang telah dibina oleh Ying dan Zhang Yu. Namun jika melihat lebih dalam, satu-satunya yang menjadi korban adalah putra dari Ying dan Zhang Yu yang kini harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Dari kasus ini kita belajar banyak ya lur. Kalaupun kita punya teman ataupun sahabat, mesti hati-hati banget deh. Karena salah-salah bisa jadi kayak kasus ini nih lur. Meskipun udah punya istri dan anak, kesetiaan itu belum tentu bisa dipertahanin. Apalagi yang namanya selingkuh itu benar-benar udah mendarah daging banget sih kalau kata AA. Dan kalau menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Coba deh komentar di bawah. Semoga dengan adanya kasus ini kita bisa belajar untuk ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.